Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan menyampaikan istilah akhlak. Istilah akhlak. Nah, secara bahasa, akhlak ini jamak dari khuluku. Khuluku yang berakar dari kata kholako. Kholako yang memiliki pengertian mencipta, menurut kamus ini ya, menurut kamus bahasa Arab, mencipta tabiat kepribadian, kebaikan, peradaban. Kebaikan, peradaban. Nah, itu menurut bahasa. Nah, istilah istilah akhlak ini, kalau kita teliti di dalam Al-Quran, hanya terdapat dua ayat. Hanya terdapat dua ayat. Justru lebih banyak penjelasan-penjelasan hadis tentang akhlak ini. Sebab karena akhlak ini nanti sudah berhubungan kepada perilaku manusia. Nah, dari penjelasan Quran dan hadis ini nanti akan ketahuan apakah manusia itu berakhlak apa tidak. Jadi untuk memandang sesuatu persoalan itu, ya ada baiknya kita sebagai umat Islam menjadikan Quran ini sebagai kacamata pandang ya, kacamata. Artinya memandang sesuatu itu kita harus menurut kacamata Quran dan Sunnah Rasul. Artinya apa? Kalau kita mengetahui suatu persoalan yang hubungannya kepada tentang keislaman, ikutilah maunya Al-Quran itu. Ikutilah maunya Al-Quran itu. Jangan sebaliknya. Al-Quran mengikuti kita. Kalau terjadi seperti itu, Quran mengikuti kita, disitulah nanti terjadi berbagai macam pemahaman tentang Islam ini. Jadi ikuti maunya Quran itu, supaya lebih objektif, supaya lebih jelas, dan supaya lebih terang, gamblang. Nah, demikian juga lah nanti pengertian akhlak ini. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, hanya 2 ayat di dalam Al-Quran. Lebih banyak penjelasan-penjelasan dari hadis.
Salah satu ayat kita lihat Quran surat 26 ayat 137, surat Asy-Syu'ara. Inna haja illa khuluqul awalin. Inna haja illa khuluqul awalin. Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan atau peradaban yang terdahulu. Istilah khuluqu tadi, khuluqu atau akhlak itu diartikan, ayat ini menjelaskan akhlak itu peradaban yang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah kebiasaan atau peradaban yang terdahulu. Itu satu. Kemudian surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, Rasulullah Muhammad, memiliki akhlak yang agung. Memiliki akhlak yang agung. Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Kenapa dikatakan Muhammad itu memiliki akhlak yang agung? Nah, ini bisa kita lihat penjelasan beberapa hadis. Salah satu, ketika orang bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, Aisyah ini istri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasul itu? Jawab Aisyah, akhlak Rasul itu adalah Quran. Kaifa kana khuluqur Rasulullah qalat khuluqihil Quran. Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul itu, Rasulullah itu? Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu adalah Quran. Jadi ya wajarlah memang Muhammad itu memiliki akhlak yang agung, karena akhlaknya itu Quran. Kemudian ayat hadis berikutnya, sesungguhnya aku, kata Muhammad, diutus tidak lain hanyalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak. Perlu kita pahami atau kita ketahui bahwa Muhammad itu diutus jadi rasul, diangkat jadi rasul oleh Allah pada masa kondisi jahiliyah. Yaitu pada abad ke-6 Masehi, di mana pada saat itu dikenal suatu peradaban yang gelap. Terjadi kekacauan sosial budaya manusia. Manusia sudah jauh dari bimbingan wahyu-wahyu sebelumnya. Manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya tidak lagi menurut bimbingan wahyu. Terjadi kekacauan pada saat itu. Itulah makanya dikatakan peradaban yang gelap. Sebab manusia tidak lagi mengikuti wahyu,
bahkan sudah membelakangi wahyu yang datang dari Allah. Nah, pada kondisi seperti itulah Rasul Muhammad diangkat jadi Rasul. Tujuannya apa? Menurut ayat ini untuk memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pada kondisi saat itu manusia tidak beradab, tidak berakhlak, ya. Biadab, bahkan biadab. Ya, mungkin kita sering mendengar sejarah-sejarah pra-kerasulan pada saat itu, bagaimana perilaku manusia-manusia pada saat kondisi jahiliyah itu. Perbudakan, ada yang membunuh, kalau lahir anaknya perempuan dibunuh, perjudian, perzinaan, dan lain-lain segala macam. Itu sudah hal yang biasa pada mereka. Mana pada saat itulah diutus Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kemudian penjelasan Rasul lagi, ada hadis lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Nah, kemudian hadis lain diriwayatkan di hadis lain, Rasulullah Muhammad adalah Quran yang berjalan. Bahwa Rasul Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Artinya apa? Sesuai yang kita katakan tadi, bahwa akhlak ini berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi dikatakan Muhammad itu Quran yang berjalan, perilaku Muhammad itu Quran. Kemana-mana dia pergi, Quran yang menyertainya, Quran yang menunjukinya, Quran tetap bersamanya, Quran yang sudah mempola cara berpikirnya. Maka dikatakan Muhammad itu Quran yang berjalan. Nah, sesuai dengan penjelasan Quran, surat An-Najmi ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu, baik ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, menurut hawahunya, menurut idealismenya, menurut subjektifnya, menurut pendapatnya, tetapi baik ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, semuanya menurut wahyu, yaitu menurut wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Quran yang bagi kita ada sekarang. Makanya dikatakan Muhammad itu adalah mempunyai akhlak yang agung. Kemudian hadis lain kita lihat, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada yaumil kiamah, melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat benci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Jadi nanti yang jadi pertimbangan itu di yaumil akhir, akhlak. Apakah dia punya akhlak? Apakah dia punya peradaban yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, itu yang pertama dipertimbangkan. Dan Allah tidak suka pada orang-orang
yang berbicara keji dan kotor, berbicara yang nggak ada guna, yang tidak bermanfaat. Allah sangat benci. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis lain kita lihat, di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengar pembicaraan, dia tekun. Bila berjumpa dengan orang, dia menyambut dengan wajah ceria. Dan bila berjanji, ditepatinya. Nah, itulah beberapa hadis dan penjelasan Quran tentang pengertian akhlak. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa manusia yang berakhlak tadi, yang beradab tadi, adalah manusia yang mentaati, menjalani ajaran ilmu Allah dan sunnah Rasul. Nah, kalau kita tidak mentaati ajaran ilmu Allah, tidak menjalankan ajaran ilmu Allah dan sunnah Rasul, bahkan membelakanginya, tidak obahnya, seperti bumi yang kita pijak ini membelakangi matahari, gelap, julumat, gelap, peradaban julumat. Bahkan dikatakan biadab. Lawan orang beradab itu biadab. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi dalam membangun peradaban ini tidak ada ajaran yang lain yang mampu selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti yang sudah dibuktikan Rasulullah, yaitu Muhammad SAW. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jadilah manusia yang beradab dan jangan jadi manusia yang biadab. Kemudian ciri-ciri orang yang berakhlak atau yang beradab, salah satunya mampu beradaptasi sesamanya. Hidup bahagia, tentram, melangkah dengan mantap, tidak ragu-ragu. Dia gampang beradaptasi. Karena memang dengan dia memandang dengan kacamata Al-Quran ini, dia tidak membeda-bedakan satu sama lain. Gampang dia beradaptasi. Kemudian hidupnya akan tentram, damai, dan melangkah mantap, tidak ada keraguan-raguan dalam hidupnya. Itu satu cirinya. Nah, adapun orang yang tidak berakhlak, ya, ia akan jatuh ke jurang kegelapan. Hidup dalam kecemasan dan kebingungan. Sehingga batinnya tersiksa. Bahkan orang yang tidak berakhlak ini tidak akan disenangi sesamanya. Bahkan akan terjerumus
ke dalam jurang kesesatan. Ya, dan sudah pasti, karena dikatakan tadi orang yang berakhlak itu yang mengikuti Quran. Kemudian orang yang berakhlak ini jauh dari sifat kikir. Jauh dari sifat kikir. Dia suka membantu, suka berbuat baik, suka menolong orang. Kalau dia punya makanan yang enak, dia bagikan dengan orang, tetangga. Artinya orang yang berakhlak ini, dia senang berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah suatu kesenangan ya. Ada penjelasan Rasul, orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada jannah, jauh dari kehidupan neraka. Cobalah kita praktekkan. Kalau kita selalu berbuat baik, kita akan puas, kita akan senang. Itulah kebahagiaan hidup sebenarnya. Kalau kita mampu berbuat baik, itu orang yang berakhlak, tidak kikir, tidak bakhil gitu. Nah, kemudian tidak mubazir. Pengertian mubazir ini, apabila kita menempatkan rezeki yang datang dari Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah rezeki ini datang dari Allah? Maunya Allah, rezeki yang Dia kasih ini, Dia berikan ini, ditempatkanlah sesuai dengan ajarannya. Jangan dihambur-hamburkan. Coba kita perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Wa ati jawil kurba haqquhu. Berikanlah haknya jawil kurba. Siapa itu jawil kurba? Wal masakin, orang miskin. Kemudian ibnu sabil. Wala tabzira. Wala tabzira tabziron. Innal mubazirina kanu ikhwanus syaiton. Berikanlah haknya jawil kurba, yaitu orang miskin dan orang yang mendekatkan diri ke jalan Allah. Janganlah hambur-hamburkan harta benda kamu itu, mubazir ya. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta benda tidak sesuai dengan proporsinya, tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan maunya Allah, maka itulah yang dikatakan mubazir. Sesungguhnya orang yang perilakunya mubazir itu adalah antek-anteknya setan. Jadi orang berakhlak itu dia tidak sembarangan memfungsikan rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian tidak ria. Dia beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena motif lain, bukan karena supaya disanjung orang lain, bukan karena mendapatkan harta, tapi semata-mata beribadah karena Allah. Kemudian tidak sombong. Apa yang dikatakan sombong menurut Quran? Coba kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa izkurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam.
patuhlah kalian kepada Adam. Adam ini kan Rasulullah, Nabi yang diutus Allah untuk melaksanakan atau menyampaikan ajaran. Jadi maksud Allah sujudlah kalian malaikat kepada ajaran yang disampaikan oleh Adam. Patuhlah kalian kepada ajaran yang disampaikan oleh Adam. Mereka sujud, mereka patuh. Kecuali iblis. Iblis ini tidak mau patuh. Tidak mau taat kepada ajaran ilmu Allah yang disampaikan oleh Adam. Maka itulah yang dikatakan sombong, aba wastakbar. Jadi kalau ada orang nggak taat pada ajaran ilmu Allah dan sunnah Rasul, tidak taat pada wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat, maka itulah sebenarnya yang dikatakan sombong. Tapi kalau orang yang berakhlak, dia senang, dia suka mengikuti atau melaksanakan ajaran ilmu Allah. Karena memang dia sadar hanya dengan jalan itulah untuk mendapatkan kedamaian hidup, ketenangan hidup, dan kesejahteraan hidup. Nah, itulah ciri-ciri orang yang berakhlak, ya. Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kita kepada Allah berserah diri kepadanya sepenuhnya melalui ajarannya. Tidak syirik, tidak dualisme berpikir, tidak menduakan Allah dan ajarannya, dan menjadikan Allah dan ajarannya satu-satunya yang diibadahi. Jangan coba-coba membuat tandingan terhadap Allah dan ajarannya. Jadi itulah akhlak kita kepada Allah. Jadi orang yang berakhlak kepada Allah yang mentaati ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kemudian akhlak kita kepada Rasul mengimani bahwa dia adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran ilmu Allah, taat kepada sunnahnya, dan menjadikannya sebagai uswatun hasanah, teladan. Uswatun hasanah sebagai contoh praktis atau contoh teladan. Jadi kalau akhlak Rasul itu tadi Quran, Rasul itu Quran yang berjalan, maka contohlah itu. Konsekuensinya seperti itu. Karena kita selalu ikut Rasul Muhammad. Jadi konsekuensinya ya, kalau akhlak Rasul itu Quran, ya ikutlah seperti Rasul itu. Nah, demikianlah
tentang pengertian akhlak. Nah, kalau kita sebutkan orang-orang yang berakhlak itu adalah orang-orang yang mentaati ajaran ilmu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, sebaliknya, kalau membelakanginya, nah itulah yang dikatakan orang yang tidak berakhlak. Nah, demikian penjelasan tentang akhlak menjadi mau ijoh bagi kita, menjadi pelajaran bagi yang mau kepada peradaban yang baik. Demikian dulu. Saya sudahi dengan mengucapkan Alallahi tawakkalna walillahil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.